Rafael, ia adalah seorang profesor di bidang kedokteran, terlihat sedang menemani putri kecilnya bernama Marisa bermain, layaknya seorang ayah, ia sangat begitu menyayangi putrinya. Rafael selalu menyempatkan waktunya untuk bermain dengan putrinya di saat ia sudah pulang dari tempat kerja. Rekan kerja sekaligus bawahan Rafael, kita sebut saja Tatang, masuk ke ruang Rafael, dan menunjukkan bahwa hasil operasi pasien kemarin, namanya masuk ke berita koran dengan tertulis gelar profesor, padahal Tatang belum menjadi seorang profesor. Setelah selesai dari tempat kerja Rafael dan Tatang mengobrol sambil berjalan-jalan, karena Tatang seorang yang selalu haus dengan jabatan, dalam obrolan itu, yang ia bahas selalu tentang jabatan. Lalu di jalan ada seorang anak laki-laki berjualan koran, dan mereka membeli koran anak tersebut, lalu Tatang memesan 10 koran pada anak itu. Ketika anak itu mengambil koran dari seberang jalan ke tempat ibunya, sebuah kendaraan kereta kuda melintas dan menabrak bocah itu. Terlihat ibu dari anak itu sangat panik. Karena Rafael adalah seorang dokter, lalu Rafael melihat dan memeriksa kondisi anak itu, karena anak itu mengalami luka parah di bagian kepala dan harus dibawa ke rumah sakit. Tanpa berpikir panjang, Rafael langsung menggendong anak itu dan membawanya ke rumah sakit tempat ia dan Tatang bekerja dan langsung dimasukkan ke UGD. Karena luka anak itu mengalami luka yang cukup parah, Rafael dan Tatang bersama dokter lainnya harus melakukan operasi. Ketika operasi sedang dilakukan, denyut nadi anak itu berhenti berdenyut. Rafael terus berusaha menekan dada si anak itu agar kembali bernafas, dan akhirnya anak itu berhasil diselamatkan. Saat pulang dari rumah sakit terlihat ada seorang pria yang berjalan di depan rumah Rafael yang terlihat mencurigakan. Lalu Rafael mengecek putri kecilnya yang sedang tidur lelap. Ketika Rafael sudah berada di kamar bersama istrinya, saat Rafael memeluk istrinya tersebut, sang istri seperti tidak mau dijamah oleh Rafael dan malah menangis. Keesokan harinya ketika Rafael ingin memeriksa anak yang kemarin mengalami kecelakaan, ternyata anak itu sudah dipulangkan ke rumahnya oleh Tatang karena orang tua anak itu miskin dan tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Lalu Rafael memarahi Tatang karena anak itu belum saatnya dipulangkan dengan kondisi seperti itu, dan Rafael bilang akan menanggung biaya anak itu. Lalu dengan diantar seorang bocah, Rafael datang ke rumah si anak itu. Ketika Rafael masuk ke rumah anak itu, ia kaget karena anak itu sedang diobati dengan cara metode perdukunan. Lalu Rafael dengan cepat mengusir dukun itu, dan Rafael langsung menggendong anak itu dan membawanya kembali ke rumah sakit. Lalu Rafael ditegur oleh atasannya karena ia sedang mengajukan proposal atas suara Rafael yang ditujukan kepada pemerintah untuk biaya pengobatan gratis bagi rakyat miskin, dan menurut atasannya Rafael tidak perlu mengeluarkan uang pribadinya untuk membiayai anak itu. Namun Rafael menjawab, anak itu butuh bantuan dengan segera, karena jika harus menunggu, anak itu bisa kehilangan nyawa. Dan atas suara dan pengajuannya Rafael mendapat penghargaan, atas jasanya yang memperhatikan kaum miskin yang tidak mampu membayar pengobatan rumah sakit, kini bisa menikmati biaya kesehatan gratis dari pemerintah. Setelah pulang Rafael membeli kado dan kue ulang tahun untuk merayakan ulang tahun putrinya, lalu pembantunya tiba-tiba memberikan surat yang dititipkan dari istrinya. Entah apa isi surat itu, Rafael langsung bergegas naik ke atas dan melihat di kamar tidak ada siapapun. Ternyata istrinya kabur dari rumah dan membawa putri kesayangan. Ternyata istrinya sudah mempersiapkan untuk kabur dari rumah. Setibanya di perkampungan, istri dan anak Rafael disambut oleh seorang pria yang ternyata itu adalah selingkuhan istri Rafael yang waktu pernah datang ke rumah Rafael, dan istri Rafael berencana akan tinggal dan kabur dari rumah lalu menetap dengan selingkuhannya untuk selamanya. Ketika Tatang sedang bersantai minum di rumah, Rafael menelpon Tatang dan meminta bantuan untuk mencari istrinya ke tempat saudara istrinya. Ketika Rafael sudah lebih dulu datang ke tempat saudara istrinya, ia meminta bantuan kepada anak jalanan agar diantar menemui seseorang.
Lalu ketika Tatang sudah datang untuk menemui Rafael, Tatang melihat Rafael sedang berkelahi dan dikeroyok oleh beberapa anak muda, namun bukannya menolong, Tatang malah menonton temannya yang sedang dipukuli. Ketika salah satu orang itu memukul kepala Rafael sampai jatuh pingsan, Tatang baru membunyikan sebuah senjata api, dan orang-orang baru pergi kabur. Lalu seperti ketakutan bukannya langsung membawa Rafael dan menolongnya, Tatang malah pergi dan meninggalkan Rafael yang sedang pingsan di tengah jalan. Keesokan harinya datang seorang polisi ke rumah sakit tempat kerja Rafael yang ingin menyelidiki kasus ini. Lalu polisi itu menanyakan kepada atasan Rafael dan rekan kerja yaitu Tatang. Lalu Tatang bilang kematian Rafael seperti sebuah perampokan, dan polisi itu curiga, dari mana Tatang tahu bahwa Rafael dirampok? Lalu Tatang menjawab ia hanya menduga, karena di lokasi kejadian tidak ditemukan mayat Rafael, hanya tersisa pakaian dan jaket Rafael di lokasi itu. 15 tahun kemudian Marissa putri Rafael sudah tumbuh dewasa, dengan seorang teman lelakinya bernama Michael. Marissa ingin pergi dan diantar mencari pekerjaan dan berencana meneruskan pendidikan sebagai dokter, karena ibunya dan selingkuhannya itu sudah meninggal dan Marissa kini tinggal sendirian. Lalu Marissa diantar oleh temannya itu tiba di sebuah desa menemui seorang Yahudi pemilik bar dan penginapan. Ia berencana bekerja di bar itu, lalu dengan senang hati pemilik bar itu menerima Marissa sebagai karyawan. Setelah pulang dari tempat itu Marissa dan temannya yaitu Michael menemukan kontrakan kamar kosong untuk tempat tinggal Marissa. Di suatu malam di desa itu terlihat sepasang pria dan wanita yang sedang asik bercinta di tempat gelap. Tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan seorang pria dari balik jerami, dan ternyata itu adalah Rafael. Keesokan harinya Rafael dibawa ke kantor polisi oleh warga desa di situ karena dituduh sebagai pencuri. Ketika polisi bertanya nama Rafael, ia menjawab Kosiba, dan menanyakan apa yang sedang ia cari di desa itu. Rafael terlihat bingung karena dia sudah tidak ingat siapa dia sebenarnya. Lalu polisi pun melepaskan kembali Rafael. Ketika Rafael berjalan di pesawahan, ada dua orang yang sedang mengangkut hasil bertani dengan kereta gerobak, lalu sepeda motor melaju kencang sampai membuat dua orang itu terjatuh ke sawah. Terlihat lelaki tua itu terkilir dan sulit bangun akibat dari kecelakaan tersebut. Lalu Rafael mendekati dua orang itu berniat ingin membantu, walaupun Rafael sudah tidak ingat apa-apa bahkan namanya sendiri ia pun lupa, namun keahlian dia di bidang medis tidak hilang. Ia masih bisa menolong orang lain dengan kemampuannya sebagai dokter. Setelah selesai wanita itu kita sebut saja Fatimah, bertanya kemana Rafael ingin pergi. Lagi-lagi Rafael menjawab tidak tahu. Lalu Fatimah memberi saran agar dia ikut bekerja di penggilingan dan tinggal bersama bisnya di sana. Karena Rafael bingung kemana arah ia harus pergi, Rafael menerima tawaran itu. Kembali ke Marissa. Hari pertama bekerja sebagai pelayan di bar, ia sudah didekati oleh pemuda mabuk kita sebut saja Samsul. Beberapa saat orang yang tadi penunggang motor datang ke bar. Ia bernama Tommy, seorang anak bangsawan dan sangat dihormati di desa itu. Lalu Michael, sahabat Marissa, mengajaknya menari. Terlihat Tommy terus memandang Marissa. Lalu teman Tommy mengajak taruhan kepada Tommy. Jika Tommy bisa mendapatkan Marissa dalam waktu 1 minggu, ia akan memberikan kuda kesayangannya, dan jika Tommy kalah ia harus menjadi pelayan di bar itu. Karena Tommy anak orang kaya, Tommy menolak taruhan itu. Ia sangat gengsi jika harus bekerja sebagai pelayan. Ketika Marissa menghampiri Tommy dan bertanya mau pesan apa, Tommy memesan 3 gelas minuman. Lalu Tommy mengenalkan diri kepada Marissa dan mencium tangan Marissa. Setelah selesai Tommy membayar pesanannya kepada Marissa, Tommy mulai merayu Marissa, namun Marissa bilang, "Kau tidak akan memenangkan taruhan itu." Ternyata Marissa mendengar obrolan Tommy dengan temannya itu. Setelah Marissa pulang bekerja dari bar, Samsul terus mengikuti Marissa, seperti laki-laki yang tidak tahu diri. Samsul terus mengejar Marissa walaupun sudah jelas Marissa sangat tidak tertarik dengan Samsul. Setibanya di tempat Fatimah dan majikannya Rafael diajak makan, dan Fatimah bercerita bahwa ia adalah seorang janda.
Lalu Rafael mulai bekerja di penggilingan bersama Fatimah. Malam hari setelah mereka selesai bekerja, dengan gaun tipis Fatimah mendatangi Rafael sambil membawa lampu lilin. Dengan basa-basi ia menanyakan kepada Rafael apakah butuh sesuatu. Lalu dengan tatapan curiga Rafael menjawab terima kasih semuanya sudah cukup. Pagi hari ketika Marissa mulai kembali bekerja tiba-tiba Tommy datang ke bar sambil membawa bunga untuk Marissa. Tommy meminta maaf jika kemarin ia membuat kesalahan atas ucapannya ketika mengobrol dengan temannya dan membicarakan Marissa. Lalu Marissa bilang Tommy tidak perlu meminta maaf, ia hanya tidak ingin diganggu. Ketika Rafael sedang bekerja di penggilingan dengan Fatimah, bos mereka yang sekaligus ayah dari Michael sahabat Marissa datang dan bilang dengan penuh rasa cemas bahwa Michael anaknya mengalami kecelakaan kerja. Karena uang yang diberikan mandor untuk biaya berobat sangatlah sedikit, Marissa langsung mendatangi rumah bos dari tempat Michael bekerja. Ketika penjaga rumah melarang Marissa untuk masuk dan berbicara langsung, Marissa terpaksa harus menerobos masuk ke dalam rumah itu. Setelah Marissa berhasil masuk ternyata bos Michael adalah orang tua Tommy. Marissa menjelaskan bahwa karyawan mereka mengalami kecelakaan kerja dan patah tulang di bagian kaki, namun Marissa malah mendapat respon negatif dari orang tua Tommy dan malah disuruh keluar oleh penjaga rumah. Lalu Tommy mengejar Marissa dan bilang bahwa ia berniat membantu Michael. Awalnya Marissa kesal dan tidak ingin meladeni Tommy. Ketika Tommy bilang bahwa ia akan memanggil dokter pribadi keluarga Tommy, Marissa langsung naik membonceng. Ketika Michael sedang diperiksa oleh dokter panggilan Tommy, Rafael tiba-tiba datang. Ia diminta untuk menolong dan melihat kondisi Michael, namun Marissa malah melarang Rafael karena penampilan Rafael yang mirip seperti dukun dan menanyakan apakah dia seorang dokter. Ketika Rafael menatap Marissa, Rafael seperti takut. Bahkan Marissa bilang Rafael bisa masuk penjara jika mengobati tanpa identitas resmi sebagai dokter, dan bilang bahwa perdukunan itu dilarang. Walaupun mereka sebenarnya ayah dan anak tetapi keduanya tidak saling tahu karena sudah 15 tahun berpisah, dan kondisi Rafael yang hilang ingatan. Seketika Rafael langsung pergi. Setelah Marissa dan Tommy selesai mengurus Michael mereka bertengkar kecil. Lalu di akhir pertemuan itu Tommy mengajak Marissa untuk menonton film layar tancap. Malam harinya mereka berdua menonton film layar tancap. Terlihat Marissa sangat senang karena ini kali pertama ia berkencan dengan laki-laki, dan di situ juga ada Rafael yang sama-sama dengan Fatimah juga menonton hiburan di desa itu. Keduanya terlihat semakin dekat dan akrab layaknya sepasang kekasih. Seusai menonton film Fatimah bertanya kenapa Rafael memandang Marissa, apakah kau mengenalnya? Dan Rafael menjawab ia pernah bertemu dan Marissa pernah mengusirnya ketika ingin menolong Michael ketika kecelakaan. Pagi harinya saat Marissa datang ke rumah Michael, terlihat di situ sudah terparkir motor Tommy, dan Tommy sudah berada di dalam rumah Michael serta membawakan banyak makanan enak untuk Michael. Sambil mengajari Marissa menyetir motor, Tommy mengantarkan Marissa ke tempat ia bekerja. Setelah sampai mereka membahas tentang taruhan Tommy dengan temannya itu, Tommy pun menjelaskan bahwa tidak ada taruhan antara Tommy dengan temannya, karena Tommy tidak mau jika dia kalah ia harus menjadi pelayan di bar seorang Yahudi. Marissa pun kesal dengan sikap Tommy yang sedikit rasis dengan bosnya karena seorang Yahudi. Melihat keduanya dekat, Samsul seperti orang kepanasan karena wanita yang ia suka sekarang malah menjadi pacar Tommy. Ketika Marissa sedang memainkan piano di bar, Rafael sedang ada di dalam sambil menikmati minuman. Ia terus memandang Marissa. Mungkin baginya wajah Marissa terasa tidak asing dan merasakan ikatan batin. Ketika Rafael sedang istirahat saat mengobati pasiennya, ia keluar dan melihat gadis kecil sedang memegang boneka. Rafael seperti ingat sesuatu dan memikirkan hal apa yang ia ingat di masa lalu. Karena ibu Tommy sudah mengetahui hubungan Tommy dan Marissa, ibu Tommy melarang keras Tommy berpacaran dengan gadis bar. Namun Tommy tetap teguh dengan pendiriannya.
dan Tommy lalu pergi kabur dari rumah. Terlihat Michael yang belajar berjalan pasca kecelakaan. Michael merasa frustasi dengan keadaannya. Karena istri Michael meminta bantuan kepada Rafael. Rafael datang dan melihat kondisi Michael. Namun Michael bilang bahwa tidak ada gunanya Rafael datang. Lalu Rafael bertanya apakah kakinya masih merasakan sakit. Michael malah berkata sambil marah karena sekarang ia sudah tidak memiliki kesempatan untuk bisa berjalan dengan kakinya seperti dulu. Dan Michael malah meminta Rafael agar membantunya untuk melakukan bunuh diri. Tapi Rafael tidak menghiraukan ucapan Michael. Rafael hanya memikirkan cara mengobati kaki Michael dengan harus mengoperasinya. Ketika Rafael hendak ingin mempersiapkan operasinya, Marissa datang dan ingin mencegah apa yang dilakukan Rafael. Lalu Marissa bilang ia akan memanggil polisi. Michael membentak Marissa agar tidak ikut campur, dan Rafael bilang kepada Marissa jika ia tidak bisa membantu sebaiknya kau keluar. Lalu dengan alkohol, pahat, dan palu Rafael mulai melakukan misinya memperbaiki kaki Michael. Ketika Marissa kembali ke bar, terlihat Tommy sedang mencoba menjalani sebagai pelayan. Lalu Samsul tiba-tiba dengan sengaja menyuruh dan membentak Tommy sampai terlibat perkelahian. Dengan sekali pukulan Tommy langsung menjatuhkan Samsul. Lalu Tommy langsung pergi keluar dari bar, dan bos Marissa pun bilang kepada Marissa, "Kejar dia, dia mencintaimu, pergilah." Lalu Marissa mengejar Tommy dan memeluk sambil mencium Tommy. Pada saat Marissa dan Tommy sedang di dalam rumah, Samsul dengan niat jahatnya memotong kabel rem sepeda motor Tommy. Ketika Rafael dan Fatimah sedang berdua di depan rumah, Marissa dan Tommy sedang berboncengan lewat dengan sepeda motor yang kondisi rem motor yang sudah dirusak oleh Samsul. Kemudian Tommy dan Marissa mengalami kecelakaan. Dari kejauhan Rafael mendengar suara kecelakaan itu dan langsung menolong mereka. Kedua orang tua Tommy dan dokter pribadinya datang. Namun si dokter hanya memeriksa Tommy dan mengabaikan keadaan Marissa yang jelas mengalami luka parah di bagian kepala. Sampai Rafael marah kepada si dokter. Lalu Tommy langsung dibawakan ke rumah sakit. Ketika Tommy menanyakan kondisi Marissa ke ibunya, ibu Tommy menjawab Marissa sudah mati, dan kini kondisi Marissa sedang sekarang dan harus segera dioperasi. Lalu karena terpaksa Fatimah mencuri peralatan bedah milik dokter pribadi Tommy, awalnya Rafael ragu dan takut untuk melakukan operasi kepada Marissa. Namun karena bujukan dari Fatimah bahwa Marissa harus diselamatkan, akhirnya Rafael memberanikan diri harus melakukan operasi bedah di kepala Marissa. Akhirnya dengan peralatan dan fasilitas medis seadanya Rafael mulai melakukan pembedahan kepala. Operasi berlangsung sampai pagi. Lalu Fatimah memberitahu kepada Rafael bahwa gadis itu bernama Marissa. "Apakah kau sedang mencarinya?" Rafael menjawab tidak tahu dan tak ingat apapun. Fatimah bertanya apakah Marissa akan selamat. Rafael bilang Marissa tidak bisa selamat jika tanpa dokter. Demi menolong gadis itu, Rafael lalu berangkat ke kota untuk mencari dokter yang bisa memberikan perawatan kepada Marissa. Dan entah kebetulan, rumah sakit yang ia datangi adalah tempat Rafael dulu bekerja. Dan anak kecil penjual koran yang pernah ditolong oleh Rafael dulu, kini bekerja sebagai perawat di rumah sakit itu. Anak itu berpapasan dengan Rafael dan ia mengingat wajah Rafael. Karena sekarang tatang bawahan Rafael dulu kini sudah menjadi profesor dan terkenal sebagai seorang jenius di bidang medis. Rafael berusaha menemui tatang dan menerobos ke ruang kerjanya. Dan seketika tatang pun terkejut dengan kehadiran Rafael. Namun Rafael tidak mengingat siapa tatang. Ia hanya berniat meminta tolong dan memohon kepada tatang agar dapat menolong Marissa. Tatang pun heran dengan ucapan Rafael dan menanyakan nama. Rafael menjawab namanya Kosiba. Walaupun tatang bersedia membantu, tapi tatang entah kenapa tidak mengingatkan siapa Rafael sebenarnya.
Lalu dokter pribadi Tommy datang ke rumah Fatimah untuk mencari peralatan bedah miliknya. Ia heran, bagaimana seseorang yang bukan dokter bisa melakukan operasi dengan fasilitas dan peralatan seadanya. Di dalam perjalanan Tatang menanyakan banyak hal kepada Rafael. Namun memang Rafael tidak ingat apapun, dan Tatang bertanya dari mana ia dapat kemampuan mengobati orang dan profesi apa yang sedang Rafael kerjakan. Rafael menjawab ia tidak ingat siapa dirinya di masa lalu, dan sekarang ia bekerja di penggilingan. Sesampainya di rumah Fatimah, dokter Tatang memeriksa keadaan Marisa, dan ia bilang saat ini mereka harus menjaga emosional Marisa. Lalu Tatang bicara kepada Fatimah, jika Kosiba atau Rafil mulai mengingat sesuatu tentang masa lalunya, Tatang meminta agar segera menghubunginya, bahkan kapanpun waktunya. Tatang meminta agar segera menghubunginya entah itu pagi, bahkan tengah malam sekalipun. Beralih ke Tommy, dengan kondisi Tommy yang sedang sakit, ibu Tommy malah bicara tentang perjodohannya dengan gadis pilihan ibu Tommy. Bukannya menjaga emosi Tommy yang sedang sakit, ia malah terus membahas hal sensitif. Hari demi hari keadaan Marisa mulai membaik. Saat sedang makan dan ditemani Fatimah, Marisa meminta pena dan kertas. Ia berencana menulis surat untuk Tommy. Dengan kondisi cuaca yang sedang hujan, Marisa datang ke rumah Tommy menitip surat kepada si penjaga rumah Tommy, dan penjaga rumah bilang kepada Marisa agar Marisa tidak mengharapkan balasan. Lalu Marisa pamit pergi. Perlahan Michael kini sudah bisa mencoba berjalan dengan kakinya yang kini sudah bisa menggerakkan kaki berkat pertolongan Rafael. Mereka terlihat bahagia dengan keadaan Michael yang kini semakin membaik. Kini Rafael dan Marisa saling mengenal dan lebih dekat. Marisa meminta maaf kepada Rafael atas perlakuannya dulu. Namun mereka masih belum tahu bahwa mereka sebenarnya adalah ayah dan anak. Lalu penjaga rumah yang sering dititipkan surat oleh Marisa, yang tadinya menyampaikan surat itu kepada ibu Tommy, kini ia memberikan surat itu pada ayah Tommy, karena ayah Tommy tidak terlalu ikut campur dengan urusan asmara Tommy. Ayah Tommy memberitahu bahwa Marisa masih hidup pasca kecelakaan dengan Tommy. Ketika mereka mengobrol di telepon, ibu Tommy memergoki mereka dan mendengar isi percakapan mereka. Ibu Tommy langsung marah dan menamparkan ayah Tommy. Tommy yang saat ini sedang di Swiss langsung pulang ke desa untuk menemui kekasihnya. Ketika Marisa mulai kembali bekerja di bar, ibu Tommy datang menemui Marisa. Ia bilang kepada Marisa agar menjauh dari Tommy. Ibu Tommy bilang ia akan memberikan uang untuk biaya kuliah Marisa dengan syarat agar menjauh dari Tommy. Marisa menolak tawaran itu, karena Tommy memang tulus mencintainya. Namun ibu Tommy mengancam jika ia menolak tawaran itu, Rafael akan dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan operasi tanpa legalitas dari pemerintah sebagai dokter. Karena Marisa tidak ingin Rafael dilaporkan, ia terpaksa menerima tawaran itu. Lalu teman Marisa yang mendengar percakapan itu langsung datang menemui Rafael. Situasinya sedang dalam bahaya jika Marisa menolak uang dari ibu Tommy. Malam harinya Rafael menengok kamar Marisa dan bilang selamat tinggal. Marisa lalu bangun dan bilang kenapa kau mencuri peralatan dan melakukan semuanya untuk Marisa. Rafael menjawab karena ia tidak punya pilihan. Dengan kondisi Marisa saat itu yang butuh pertolongan, ia terpaksa melakukan semuanya. Lalu Marisa berkata tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Keesokan paginya ketika Fatimah bangun, Rafael sudah tidak ada di rumah. Lalu Tommy datang untuk menemui Marisa. Ketika Fatimah dan Tommy masuk ke kamar Marisa, Marisa sudah tidak ada di kamar. Dan Marisa meninggalkan surat yang berkata terima kasih untuk semuanya. Ternyata Rafael datang dan melaporkan diri ke polisi bahwa ia sudah mencuri peralatan bedah. Walaupun polisi bilang bahwa tidak ada yang melaporkan Rafael, Rafael memaksa agar ia harus ditahan demi hubungan Marisa dan Tommy.
Lalu Tommy mencari Marisa sampai di stasiun. Ketika Tommy melihat Marisa dari kejauhan, ia mengejar Marisa. Namun Marisa sudah masuk kereta dan Marisa seperti tidak ingin menemui Tommy. Lalu Michael bilang bahwa ayah asli Marisa bukan berasal dari tempat ini, seorang profesor kedokteran. Dan Michael mengatakan, mungkin Marisa pergi ke tempat ayah kandungnya. Sidang pertama Rafael dilakukan dan semua tuduhan jaksa. Tanpa membantah sedikit pun Rafael mengakui semua tuduhan itu. Lalu Tommy berdiskusi dengan temannya kenapa dulu ibu Marisa pergi meninggalkan suaminya. Teman Tommy bilang jika orang tua Marisa berpisah karena selingkuh kenapa harus menimbulkan skandal. Lalu Tommy meminta bantuan ibunya lewat telepon agar mencari berita skandal di koran pada masa itu. Dan ternyata benar, bahwa di koran pada masa itu tertulis Marisa adalah anak dari seorang profesor kedokteran bernama Rafael Wichlur dan wajahnya memang mirip dengan Rafael yang kini mengaku namanya sebagai Kosiba. Lalu Tommy pergi ke tempat kediaman Profesor Rafael Wichlur untuk mencari Marisa. Setelah oleh diantar penduduk setempat. Dan benar saja Marisa sudah ada di rumah itu membukakan pintu. Dan akhirnya mereka bertemu saling melepas rindu. Sidang kedua Rafael berlanjut dan dihadiri Tatang sebagai saksi ahli. Terlihat Tommy dan Marisa bergegas untuk menghadiri sidang. Di perjalanan Tommy berkata, kenapa kau tak bilang bahwa ayahmu adalah Rafael Wichlur? Marisa menjawab karena ia tidak ingat wajah ayahnya. Ketika Marisa dibawa pergi oleh ibunya ia masih berumur 5 tahun. Dan Marisa hanya tahu bahwa ayah kandungnya sudah mati bunuh diri. Lalu Tommy menegaskan bahwa Rafael Wichlur belum tentu sudah mati. Karena di lokasi TKP hanya tertinggal mantel dan pakaian saja. Beberapa penduduk dan juga Michael yang pernah ditolong Rafael hadir menjadi saksi untuk membela Rafael, dan Tatang juga hadir. Ia dimintai keterangan oleh hakim sebagai seorang ahli kedokteran, namun Tatang bukannya membela Rafael namun dari keterangannya ia malah memberatkan kasus Rafael. Setibanya di pengadilan Marisa bertanya kepada Tommy, apakah ayah kandungnya dulu bisa melakukan operasi otak? Tommy bilang bahwa Rafael Wichlur sudah pasti bisa, sama seperti Kosiba, karena dulu ayahnya adalah seorang pelopor medis di bidang operasi otak. Lalu Marisa langsung masuk ke ruang sidang, dan ia bilang kepada hakim bahwa ia adalah Marisa Yolanta Wichlur, putri kandung dari Profesor Rafael Wichlur, dan orang yang kini sedang disidang adalah ayahnya. Dan anak kecil penjual koran yang dulu pernah ditolong oleh Rafael pun bilang bahwa orang ini adalah seorang dokter yang dulu pernah menolongnya dan ia ingat betul wajahnya. Akhirnya mereka saling mengetahui bahwa mereka sebetulnya memiliki ikatan. Keduanya saling berpelukan menangis haru. Setelah 15 tahun mereka berpisah kini bertemu. Pesan baik dari film ini adalah, berbuat baiklah kepada siapapun. Karena entah kapanpun waktunya kita pasti butuh pertolongan orang lain, karena kita tahu bagaimana nasib kita nanti, dan siapa orang yang bisa dan mau menolong kita dengan setulus hati.